Shalom semuanya. Apakah semakin dekat dengan Tuhan, hidup seharusnya akan semakin jauh dari masalah? Jawabnya tidak. Malah Alkitab menunjukkan pola yang justru kebalikannya, dan ini sangat ironis. Bahwa semakin terang cahayamu, akan semakin gelap pula bayangan yang ingin menutupinya. Banyak dari kita telah giat dalam beribadah, rajin melayani, bahkan berpuasa, justru merasa hidupnya semakin diganggu. Tapi ketahuilah, ini bukanlah tanda Anda salah jalan, melainkan tanda bahwa Anda sedang berada di jalur yang benar dan telah dianggap sebagai ancaman oleh si jahat. Peperangan rohani bukanlah melawan darah dan daging, melainkan melawan kekuatan tak terlihat yang bekerja di balik layar. Mari kita bedah 6 tanda tak terduga yang menunjukkan bahwa kuasa gelap sedang mencoba menyerang Anda, justru karena Anda begitu berharga di mata Tuhan. Tanda perserangan pertama, tiba-tiba hilang semangat. Anda bangun pagi, biasanya langsung ingin berdoa atau membaca Alkitab. Tapi hari ini rasanya hambar. Mungkin Anda tetap melakukannya, tapi hanya sebagai rutinitas tanpa rasa. Apa yang sebenarnya terjadi? Salah satu strategi utama kuasa gelap adalah memadamkan api, bukan membakarnya habis. Serangan ini halus. Anda tidak dibuat membenci Tuhan, tetapi dibuat mati rasa terhadap hadiratnya. Iblis tahu orang yang giat di dalam Tuhan tidak mudah dibujuk untuk berbuat dosa besar. Jadi cara paling efektif adalah mencuri sukacita dan semangat Anda. Namun, serangan ternyata tidak berhenti sampai di sini. Kita masuk ke tanda serangan kedua. Muncul pikiran negatif yang kuat. Anda baru saja selesai melayani atau berbuat baik dengan luar biasa. Ada orang-orang yang diberkati melalui Anda. Tetapi sesampainya di rumah, sebuah suara di kepala Anda berbisik, "Kamu tidak tulus, kamu hanya cari panggung, kamu tidak layak." Kenalkah Anda dengan suara itu? Ini adalah tanda klasik dari si penuduh saudara-saudara kita yang tercatat dalam Wahyu 12 ayat 10. Kuasa gelap yang canggih itu menyerang identitas Anda tentang bagaimana cara Anda memandang diri. Gawatnya, serangan ini akan semakin kuat justru setelah Anda melakukan sesuatu yang berdampak bagi kerajaan Allah, seperti nolongin orang, berkorban, mengalah, dan lain-lain. Tujuannya membuat Anda meragukan panggilan Tuhan dan merasa menjadi seorang munafik, bahkan bodoh. Ketahuilah, pikiran-pikiran ini adalah panah api yang sengaja ditembakkan untuk membakar kepercayaan diri Anda. Sekarang, wajib Anda ketahui, serangan iblis selanjutnya akan semakin dahsyat. Tanda serangan ketiga, hubungan penting tiba-tiba rusak. Hubungan penting yang Anda miliki, mungkin itu dengan saudara, dengan teman, dengan atasan, bahkan dengan keluarga yang tadinya kompak seperti Daud dan Yonatan, tiba-tiba sebuah kesalahpahaman kecil meledak menjadi konflik besar. Perpecahan adalah spesialisasi iblis. Kuasa kegelapan tahu bahwa komunitas orang percaya adalah benteng kekuatan. Menyerang orang yang kuat mungkin sulit, tetapi menciptakan perpecahan di antara mereka akan meruntuhkan semuanya dari dalam. Serangan ini akan menargetkan hubungan yang paling membantu dalam hidup Anda. Bahkan pasangan hidup Anda pun bisa jadi target serangan iblis. Tujuan besarnya adalah untuk mengisolasi Anda
karena serigala lebih mudah memangsa domba yang sendirian. Dan serangan berikutnya akan semakin parah. Tanda serangan keempat, gangguan finansial dan kesehatan yang tidak masuk akal. Kerjaan Anda sedang stabil, keuangan teratur, tiba-tiba pengeluaran tak terduga muncul bertubi-tubi, atau tubuh Anda yang biasanya sehat mendadak diserang penyakit. Apakah ini hanya nasib sial? Meskipun tidak semua masalah finansial atau kesehatan bersifat rohani, Alkitab menunjukkan adanya pola di mana serangan fisik dan material digunakan untuk menggoyahkan iman seseorang. Bagi orang Kristen yang aktif, yang imannya sulit digoyahkan oleh ajaran sesat, serangan akan dialihkan ke area kebutuhan dasar ini. Tujuannya adalah membuat Anda menderita karena krisis itu, sehingga akhirnya Anda mulai bertanya, "Di mana Tuhan saat aku butuh pertolongan?" Berikutnya, dua tanda terakhir serangan ini akan benar-benar mengejutkan kita semua dan sangat perlu kita waspadai. Tanda serangan kelima, muncul orang ketiga yang tampak saleh. Di tengah hidup Anda, tiba-tiba hadir seseorang yang sangat karismatik, penuh dengan pengetahuan rohani. Tetapi nasihat-nasihatnya secara halus membuat Anda meragukan pemimpin gereja Anda atau kebenaran yang selama ini Anda pegang. Hati-hati, dia adalah serigala berbulu domba yang intinya ingin membuat Anda sampai pindah dari gereja tempat Anda tertanam dulu. Salah satu taktik paling licik dari kuasa gelap adalah mengirimkan rasul-rasul palsu yang menyamar sebagai hamba kebenaran. Ini kita dapat baca di 2 Korintus 11 ayat 13-15. Mereka tidak akan terang-terangan mengajarkan kesesatan. Sebaliknya, mereka akan mencampurkan 90% kebenaran dengan 10% racun. Mereka akan memuji Anda, memvalidasi luka Anda, dan secara perlahan menanamkan benih ketidakpercayaan terhadap gereja tempat Anda bertumbuh yang memang mungkin jauh dari kata sempurna. Dan kita memasuki tanda serangan terakhir yang paling dahsyat. Tanda serangan keenam, godaan lama yang sudah Anda atasi tiba-tiba kembali. Anda sudah bertahun-tahun bebas dari dosa atau kebiasaan buruk tertentu. Anda bahkan sudah melupakannya. Tiba-tiba godaan itu kembali dengan kekuatan penuh. Perhatikan tanda ini mirip dengan situasi ketika roh jahat keluar dari seseorang, di mana ia akan kembali untuk memeriksa rumahnya. Dan jika ia mendapati rumah itu kosong, yakni tidak diisi dengan ketaatan terhadap Roh Kudus yang menyuarakan firman Tuhan, ia akan membawa 7 roh lain yang lebih jahat. Ini tercatat di Matius 12 ayat 43-45. Tapi dengarkan, saat Anda menderita hal sama, ini bukanlah tanda kegagalan Anda, melainkan ujian atas kemerdekaan Anda. Semakin kuat panggilan Tuhan dalam hidup Anda, semakin iblis ingin menarik Anda kembali ke penjara lama. Kembalinya godaan ini adalah bukti bahwa Anda sudah dianggap lepas dan berbahaya bagi setan. Sungguh mengkhawatirkan. Sekarang, setelah kita mengetahui 6 tanda ini, bagaimana solusinya? Maka saudaraku yang terkasih, jika Anda mengalami satu atau bahkan beberapa dari 6 tanda yang kita bahas tadi, saya ingin Anda berhenti sejenak dan menarik nafas dalam-dalam. Mungkin hati Anda terasa berat, pikiran Anda kalut, dan Anda bertanya, mengapa ini terjadi justru saat aku sedang giat-giatnya mencari Tuhan?
izinkan saya memberikan sebuah jawaban yang mungkin tidak Anda duga. Serangan-serangan ini, dari hilangnya semangat hingga godaan yang kembali datang, bukanlah tanda bahwa Anda lemah atau ditinggalkan Tuhan. Justru sebaliknya, ini adalah bukti bahwa doa-doa Anda begitu kuat hingga mengusik ketenangan musuh. Ibaratnya, Anda sedang membuat kemajuan signifikan di wilayah musuh dan mereka merespon dengan panik. Jadi ini bukan tanda kekalahan, ini adalah konfirmasi bahwa Anda berada di jalur yang benar. Lalu, bagaimana solusinya? Jawabannya bukan dengan panik atau berusaha lebih keras dengan kekuatan sendiri. Solusinya justru dengan beristirahat dalam kekuatan yang sudah Tuhan sediakan. Alkitab dalam Efesus 6 memberi kita gambaran yang sangat praktis. Perlengkapan senjata Allah. Ketika semangat Anda tiba-tiba hilang atau pikiran negatif menyerbu, itu adalah saatnya Anda mengenakan topeng keselamatan. Ingatkan diri Anda, saya sudah diselamatkan. Identitas saya di dalam Kristus aman dan pikiran saya dilindungi olehnya. Firman Tuhan dalam Filipi 4 ayat 8 mengajak kita untuk memikirkan semua yang benar, mulia dan sedap didengar, bukan kebohongan musuh. Ketika hubungan penting tiba-tiba rusak atau gangguan finansial dan kesehatan datang tanpa logika, inilah waktunya mengangkat perisai iman. Perisai ini fungsinya untuk memadamkan semua panah api dari si jahat dengan iman. Anda percaya bahwa Tuhan lebih besar dari masalah relasi, keuangan, dan kesehatan Anda. Anda memegang janjinya bahwa Dia turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Ketika muncul orang ketiga yang tampak saleh atau godaan lama yang sudah diatasi datang kembali, inilah saatnya menghunus pedang roh, yaitu firman Tuhan. Lawanlah godaan itu bukan dengan argumen Anda sendiri, tetapi dengan kebenaran firman yang pasti. Ingatlah Yakobus 4 ayat 7, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Lawanlah dengan mengatakan, tidak, karena tertulis, sama seperti yang Yesus lakukan. Peperangan ini tidak dimenangkan dengan kegelisahan kita, tetapi dengan ketenangan di dalam Kristus. Bukan dengan kekuatan kita, tetapi dengan kuasa-Nya yang bekerja melalui kita. Alkitab tidak pernah menjanjikan hidup tanpa peperangan, tetapi Ia menjanjikan kemenangan di dalam peperangan. 1 Korintus 10 ayat 13 berjanji bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita dan akan memberikan jalan keluar. Anda bukan sekedar target serangan. Di dalam Kristus, Anda lebih dari pemenang. Berhentilah melihat diri Anda sebagai korban yang tak berdaya dan mulailah bertindak sebagai pemenang yang perlengkapannya sudah disediakan oleh Raja segala raja. Perjuangan Anda adalah bukti bahwa Anda berada di pihak yang menang. Haleluya. Amin. Jika berkenan berikan like, subscribe serta komen juga share. Tuhan Yesus memberkati.